Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Pengkhotbah 4 ayat 5-6. Tertulis demikian. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Saudara yang dikasihi Tuhan, waspadalah terhadap serangan iblis. Ia mempunyai berbagai macam amunisi untuk diluncurkan. Ada amunisi kemalasan dan keputusasaan, tapi ada juga amunisi kekhawatiran dan ketidakpuasan, serta berbagai amunisi lainnya. Ayat yang kelima dan keenam dari pasal 4 ini memiliki hubungan yang kontras satu sama lain. Ayat yang kelima merupakan nasihat agar tidak malas. Melipat tangan di sini berbicara tentang keengganan dalam melakukan sesuatu, ketidakmauan untuk berusaha atau bekerja, kesukaannya hanya bermalas-malasan saja, selalu beralasan yang membuatnya tidak ada upaya apapun, yang pada akhirnya berakibat ia memakan dagingnya sendiri. Makan daging sendiri di sini berbicara tentang kekurangan, ketiadaan apa-apa, kekosongan hasil dan karya, serta konsekuensi yang buruk akibat kemalasan. Berbeda dengan ayat yang kelima, ayat 6 berbicara agar jangan terlalu berambisi, tapi jadilah tenang. Ketenangan berbeda dengan kemalasan. Terkadang orang salah persepsi terhadap ketenangan. Orang yang tenang dianggap pemalas, padahal tidak demikian halnya. Ketenangan tidak ada hubungannya dengan kemalasan. Persepsi yang salah juga terjadi terhadap orang yang bergerak cepat. Gerak cepat seringkali diasosiasikan dengan kerajinan, padahal tidak selalu demikian. Dunia ini saudara penuh dengan aktivitas orang yang bekerja, dan umumnya terjadi persaingan satu dengan yang lain. Antar sesama saling ingin merasa lebih hebat dan lebih berhasil, ingin menjadi orang yang punya lebih banyak. Itu sebabnya di ayat yang keempat tertulis, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Kita perlu berhati-hati saudara dengan ambisi. Ambisi bisa membuat kita seperti merampok diri sendiri, merampok waktu kita, merampok kebersamaan dengan keluarga, merampok kesempatan pelayanan, dan merampok kebahagiaan. Dengan ambisi untuk berburu keuntungan dan kehormatan dalam persaingan yang tidak pernah ada ujungnya, kita tidak pernah akan menjadi pribadi yang tenang dan tidak pernah akan mengalami kesejahteraan pikiran. Memang saudara, ambisi secara positif dapat dipandang sebagai bahan bakar agar kita menjadi lebih maju. Tapi ambisi yang berlebihan tidaklah baik. Di sini dikatakan, segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah. Banyak orang yang panik dan khawatir atau penuh ambisi tanpa batas, yang membuatnya berusaha mati-matian, bekerja melebihi kemampuan tubuhnya, dan melampaui kapasitas daya pikirnya. Akibatnya hidup malah menjadi tidak tenang, gelisah, lelah, kesehatan terganggu, dan menjadi tidak dapat menikmati hasil pekerjaannya sendiri. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah tenang. Tenangkan hati dan pikiran kita dalam hadirat Tuhan.
Tuhan mengasihi dan peduli kepada kita. Kita tidak boleh malas, tapi kita tidak boleh juga menjadi orang yang berambisi berlebihan. Setiap ambisi kita bawa dan serahkan pada Tuhan. Biarlah kita berjalan dalam rencananya, tenang dalam tuntunannya, berpegang pada firman-Nya, dan percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kepada kami teguran, nasihat, yang mengingatkan kami supaya tenang dalam segala keadaan, tidak berambisi yang berlebihan, yang membuat kami bekerja mati-matian, dan tidak memperhatikan kondisi tubuh dan jiwa kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu tenang dalam hadirat-Mu, tenang dalam firman-Mu, tenang dalam kasih-Mu. Percaya bahwa setiap langkah kami dituntun oleh Tuhan. Engkau membawa kami dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan mulia, dan Tuhan memelihara kehidupan kami. Ampuni kami yang seringkali memiliki ambisi yang tidak baik, iri hati terhadap sesama kami, yang membuat kami melakukan hal-hal yang berlebihan. Ampuni kami juga kalau kami selama ini khawatir dengan keadaan yang ada, yang membuat kami melakukan berbagai upaya. Tolong kami supaya kami tetap tenang, percaya pada firman-Mu, berpegang pada janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami diingatkan kembali oleh firman-Mu. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kembali kami berdoa saat ini bagi setiap dari kami yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, persoalan, agar Tuhan menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna, dan menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.